ayah durhaka. Ayah durhaka ada, anak durhaka tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Ini harus dibahas ini, harus dijelaskan ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kok ada ayah durhaka tapi anak tidak durhaka gitu. Yang nggak ada itu anak durhaka, yang ada itu ayah durhaka gitu ya. Nah, karena tadi Allah sudah menjamin bahwa manusia itu sebaik-baik ciptaan, itu satu. Terus yang kedua, di awal tadi saya katakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga janin, wilayah ikhtiar kita itu kita disumpah dulu Bapak Ibu sekalian. Apa sumpahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada setiap janin ya, sebelum diturunkan ke muka bumi, alastu birabbikum, kan begitu. Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Robmu? Semua kita Bapak Ibu menjawab, qalu bala syahidna. Aku bersaksi engkau adalah Rob kami. Dan kenapa di dalam sumpah ini Allah menggunakan kata Rob? Makna Rob di sini adalah pemilik. Makna Rob di sini adalah pengatur. Kalau bahasa negara apa? Pembuat undang-undang, pembuat konstitusi gitu, ya. Karena kita hidup ini harus diatur oleh aturan. Maka sebelum kita diturunkan ke bumi, Allah memastikan kepada kita, alastu birabbikum, apakah engkau bersaksi bahwa aku Robmu, aku yang berhak mengatur hidupmu, aku yang berhak membuat undang-undang untuk hidupmu, kan gitu. Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi. Hanya undang-undang, hanya hukummu yang akan aku pakai, kan begitu. Maka ketika diturunkan di muka bumi, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Orang banyak yang menerjemahkan fitrah itu suci. Bukan, suci itu tahur. Fitrah itu apa? Fitrah itu pertama kali manusia hendak diciptakan. Di mana? Ketika disumpah. Maka fitrahnya manusia itu adalah taat. Fitrahnya manusia itu adalah takwa. Maka ketika diturunkan ke muka bumi, ya, yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan suci gitu. Diterjemahkan oleh terjemahan bebas. Maksudnya adalah dia itu lahir dalam keadaan taat, dia itu lahir dalam keadaan takwa gitu. Maka di sini sangat dipastikan setiap manusia itu lahir dia secara rohani itu takwa, ya. Secara fisik dia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Lalu apa yang kurangnya manusia? Maka manusia itu makhluk unik, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka hari ini ketika kita berinteraksi dengan manusia, sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan makhluk unik, gitu. Ya, seperti hari ini kita memegang HP nih, Android, disebutnya kan smartphone, ya. Itu smartphone, tapi phone itu akan terasa smart kalau yang megangnya juga smart. Kalau yang megangnya stupid, ya kan, nggak berfungsi gitu loh, seperti itu, ya, gitu. Orangnya jadul, HP-nya oke, gitu. Nah, begitupun Bapak Ibu ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, termasuk dengan anak kita, Kang Wahyu, ya. Anak kita ini Allah ciptakan ini unik, gitu, ya. Hebat. Cenderung tidak ada kelemahannya. Nah, tetapi kemudian keunikan kehebatan anak ini akan kita dapatkan apabila orang tuanya juga unik, gitu. Orang tuanya juga hebat. Maka potensi yang kehebatan yang dimiliki anak itu akan kita dapatkan karena apa? Yang memanfaatkannya juga hebat, gitu. Oleh karena itulah ketika membangun rumah tangga, membangun keluarga, ya, anak-anak yang hebat itu kan lahirnya dari orang tua yang hebat. Peribahasanya apa? Harimau itu hanya lahir dari induk harimau. Gak mungkin lahir dari induk kucing, kan gitu. Nah, sehingga siapa yang menentukan? Induknya dong. Ya. Maka di dalam hadis ini dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, baik, takwa. Fa abawahu, tuh, seperti begitu. Bapaknya yang ditunjuk. Yuhawidanihi yang membuat dia Yahudi, au yunasironihi yang membuat dia Nasrani, au yumajisanihi yang membuat dia Majusi, gitu. Orang tuanya, ya, bapaknya yang menyebabkan begitu. Ya, maka tadi saya katakan tidak ada anak durhaka, yang ada itu bapak durhaka, karena bapaknya yang menyebabkannya. Nah, oleh karena itulah kemudian, ya, setiap manusia, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyumpahnya sebelum turun ke muka bumi, dia akan bertakwa menggunakan semua aturan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia hidup di muka bumi, ya, ketika dia sedang sendiri pun dia akan menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram. Ya, kenapa harus halal dan haram? Ya, yang menjadi ukuran dia, karena halal dan haram itu akan menyatu dengan tubuh kita, ya, menyatu dengan menjadi darah daging kita, dan itu akan mempengaruhi perilaku kita, seperti itu. Maka ketika taruhlah ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita,
masuk ke dalam perut kita, itu sama dengan kita sedang menabung api neraka. Tumbuhlah kemudian daging di dalam tubuh kita itu dari daging yang tidak halal. Lalu kemudian tumbuh kita dewasa, bertemulah kemudian kita dengan pasangan yang kita inginkan. Ini pun Allah Subhanahu wa taala memberikan caranya. Gitu. Bagaimana kemudian kita berhubungan dengan lawan jenis gitu, seperti itu. Kenapa? Karena dari lawan jenis ini akan menghasilkan turunan. Ya. Dengan jalan yang baik, maka kemudian akan menghasilkan yang baik. Oleh karena itulah kemudian ketika kita ingin memiliki keturunan yang baik, keluarga yang baik, ini sudah harus dibentuk sejak awal. Pertama, kita menjaga diri, ya. Yang kedua, cari pasangan yang juga pasangan yang menjaga diri. Ya, setelah dari dua pasangan yang saling menjaga diri, lalu kemudian ingin punya anak, ingin punya buah hati, ya. Buah hati itu terjadi melalui proses pembuahan, ya, sel sperma terhadap sel telur perempuan. Sel telur perempuan dan sel sperma laki-laki ini dari saripati makanan yang dimakan oleh kita. Oleh karena itu dari sejak kemudian kita berencana untuk punya anak, pertama pasangan yang kita cari juga harus unsurnya adalah takwa gitu ya. Lalu kemudian ketika kita ingin punya anak, lalu makanan yang kita makan, karena ini akan menjadi saripati yang nanti bertemunya antar sel telur dengan sel sperma menjadi proses pembuahan, ini dari saripati makanan yang halal. Ya. Karena halal akan berdampak kepada otak, kecerdasan, ketakwaan, keimanan. Yang kedua, Islam menyebutkan makanan itu satu halal, dua toyib. Tidak cukup hanya halal, tapi harus toyib. Toyib itu berdampak kepada fisik. Maka kemudian terjadilah proses pembuahan dari sel sperma dan sel telur tadi, tumbuh kembanglah janin yang ada di dalam perut sang ibu. Dan ini harus dikawal oleh nutrisi yang halal dan toyib. Maka tumbuh kembangnya ini kalau cara mengawalnya keliru, maka terhambatlah tumbuh kembang janin tadi. Ya kan? Disinilah lahir orang yang cacat. Otaknya tidak berkembang. Karena apa? Calon orang tua yang diamanahinya ini, dia tidak amanah menjaga tumbuh kembang janinnya. Gitu. Maka ketika dia lahir ke muka bumi dalam keadaan cacat, misalkan lahir dalam keadaan buta, bukti bahwa Allah tidak menciptakan orang buta, potensinya tetap ada. Ya kan? Panca inderanya 5, lahir inderanya 1 tidak ada penglihatan, maka potensinya tetap ada. Sehingga kalau kita lihat orang yang tidak punya penglihatan, itu potensi penglihatannya itu akan dibagi ke indera yang 4 ini. Sehingga kalau dibandingkan dengan kita, rata-rata mereka itu lebih dominan, gitu, lebih sensitif. Ini artinya apa? Potensinya sudah Allah berikan. Hanya saja kemudian kita dalam mengawalnya itu, ya, ada hal yang tidak amanah yang kita lakukan. Nah, sehingga siapa ini yang menyebabkan kondisi begini terjadi? Kita. Penyebabnya apa? Bisa banyak hal. Apakah maksiat kita atau kemudian kebodohan kita gitu ya. Tadi kan kita mengawal sesuatu yang unik itu harus dengan kecerdasan kita, kepintaran kita, gitu ya. Lalu anak ini kembali lahir ke alam dunia, ya. Ini adalah bayi yang unik. Maka jangan sampai keunikan anak ini menjadi ternoda hanya karena orang tuanya yang tidak paham. Maka orang tuanya harus paham, ya. Bagaimana mengawal tumbuh kembang anak di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, sekaligus ini menjadi konsep, ya, konsep mendidik anak di dalam Islam, ya. Di dalam Islam itu mendidik anak, ya, itu dibagi atau manusia itu dibagi beberapa fase, beberapa tahap. Pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Ini adalah usia persusuan kamu, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, anak 0 sampai 2 tahun ini adalah usia persusuan, ya. Dia menyusui dengan ibunya. Coba Bapak, ibu-ibu, bukti bahwa anak ini sesuai dengan fitrah. Ketika bayi ini lahir ke alam dunia, ya, itu Bu bangun pertama kali kalau malam jam berapa, Bu? Ibu-ibu ada? Jam berapa, Bu, ketika bangun pertama kali kalau subuh bayi? Jam 3 ya, Bu ya? Jam 2 kadang, Bu ya? Nah, itu fitrah, Bu. Artinya apa? Memang manusia itu bangunnya jam segitu. Iya, bangun malam. Tapi karena masih subuh, ibu merasa masih subuh, langsung bangun nggak, Ibu? Enggak kan? Ditetein lagi sambil dikepok-kepokin tuh bujurna. Tidur lagi tuh bayi gitu. Biasanya bangun lagi tuh nanti. Biasanya kalau nggak sebelum subuh, masih ditetein lagi sama ibunya, bangun lagi tuh nanti sekitar jam 7-an. Coba, ini dari sejak dia persusuan, ini dia setengah dibentuk polanya oleh siapa? Oleh orang tuanya, ya.
Kenapa kita harus bangun subuh? Karena Bapak Ibu sekalian, secara ini fitrah. Ketika Allah menciptakan alam dunia ini, ya nggak apa-apa, ini biar kita jadi semua jadi orang tua yang paham ya. Sedikit ke sains, bumi ini 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini diterpa oleh sinar matahari. Maka bumi ini menyerap radiasi matahari selama dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Maka ketika matahari ini tenggelam, ini berbanding lurus dengan ajaran Islam. Kenapa kemudian ketika matahari terbenam dan ini bertepatan dengan waktu maghrib, pada saat yang sama itu setan keluar. Kalau bagaimana penyebat tenan ulang keluar maghrib tadi kalah bisa dirawuk kelong kan gitu ya, seperti itu. Nah ternyata orang tua dulu memang Bapak Ibu untuk mendidik anak itu dengan kisah, tapi kisahnya itu banyak horor yang hurapat gitu. Nah saya itu hafal banget ini tentang dirawuk kelong gitu ya, karena Bapak dulu nyeritainnya begitu. Nah kalau maghrib bisa dirawuk kelong macam gitu. Kalau wewe kan gitu ya dan seterusnya, ini nempel. Ulah ulin ke kebon bisi diusap korod kan gitu ya. Apalagi kan korod. Saya tuh masih ingat banget korod itu membuat kita tuh nyasar. Nggak tahu jalan pulang. Ulah ulin lila teuing bisi aya juri gitu kan. Padahal apa juri gitu kan gitu. Sesuatu hal yang tidak ada bentuknya tetapi kita semua itu taat. Kita itu nurut kata orang tua, bisi dirawuk kalong, bisi usap korod dan seterusnya. Kita nurut, ya. Kenapa? Karena peran orang tua dulu itu kuat Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dulu itu kan masih gelap, gak ada lampu. Saya tuh ingat jam 5 itu Bapak tuh ngompak patromak gitu ya. Karena sumber penerangan hanya satu di ruang tengah, semua anggota keluarga ngumpul Bapak Ibu sekalian. Curhat di situ, Bapak menjadi komandan, ya. Ibu yang mengasuh, anak-anak kumpul, semua bertanya kepada ayah. Tapi sekarang terang di mana-mana, ya, punya kamar hiji sewang gitu. Jadi ketika datang malam itu semua punya kisahnya masing-masing di kamar, orang tuanya sendiri, anak-anaknya sendiri, sehingga kemudian peran orang tua itu menjadi minim. Anak itu susah dinasihatin sama orang tua. Dia lebih punya keyakinan sendiri. Nggak bisa ditakut-takutin, tong keluar puting bisa dirawuk kelong, mau percaya gitu ya. Nggak akan percaya, saya mah punya Android gitu ya. Gitu seperti itu. Nggak percaya dia, punya Google, apa-apa tanya ke Google gitu kan sekarang. Mau tahu ini tanya Google kan gitu ya. Nggak usah ngetik lagi, tinggal ngomong sekarang kan gitu ya. Google Assistant dan seterusnya. Semua teknologi sudah ada di tangan. Berbeda dengan dulu. Maka kemudian kita lihat, coba Pak, dulu ya Pak ya, kita sama orang tua kita, kalau Bapak lagi duduk di kursi, kita nggak berani duduk berdiri di atas di sampingnya kan, takut. Tapi coba anak sekarang, bapaknya duduk, anaknya lompat-lompat di pinggir kan gitu, naik kena kepala ke sini kan, anak sekarang. Tapi tanya Bapak, anak dulu nggak berani kayak begitu sama orang tuanya, ya, hormat sekali gitu. Sekarang lain kondisinya begitu. Nah ini kan pola asuh gitu, pola asuh, ya. Nah ketika matahari tenggelam, setan itu keluar, azan berkumandang, Bapak Ibu. Nah ini trik Bapak Ibu sekalian. Azan berkumandang itu setan itu ngumpet. Begitu azan selesai dia keluar lagi. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika masuk waktu maghrib ditandai dengan berkumandangnya azan, semua tutup yang ada di rumah kita, termasuk makanan. Bukan ditutup secara fisik gitu ya, walaupun fisik juga kita ikuti. Tutup dengan ucapan Bismillah. Pintu rumah tutup Bismillahirrahmanirrahim. Makanan, walaupun ditutupnya dengan tudung saji gitu ya, carang-carang, tutup dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, agar apa? Terhindar dari dirasuki setan gitu. Tutup semua dengan Bismillah gitu, seperti itu. Nah, secara sains gitu ya, bumi yang tersinari oleh matahari, begitu mataharinya cahayanya hilang, maka pada saat itu dia melepaskan radiasinya ke atmosfer. Maka kenapa orang kalau berkeliaran malam itu suka sakit? Karena dia terpapar radiasi tadi. Gitu. Sampai kapan radiasi itu selesai? Sampai jam 12 malam. Maka kita rasakan begitu lewat jam 12, suasana kan berubah. Jadi dinginnya tuh beda gitu. Dingin seger gitu. Nah inilah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Maghrib mereka sholat, nggak keluar, zikir sampai isya. Selesai isya mereka tidur gitu. Bangun-bangun lagi jam 1, jam 2. Inilah fitrah manusia gitu. Lah kita kan sekarang kebalik. Jam 9, jam 10 aja masih ramai, swalayan masih pada buka kan gitu ya. Nggak ngaruh gitu. Ya di zaman Rasul itu kayak begitu. Sehingga kemudian suasana yang nyaman itu justru ba'da jam 12. Ini adalah suasana yang nyaman untuk melakukan
salat tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian bayi secara fitrah itu bangun begitu di masa-masa ini. Tapi oleh ibunya dinenin lagi, disuruh bobok lagi, dan ini berlanjut sampai kemudian dia usia 2 tahun. Ya. Maka kemudian dia akhirnya punya pola tersendiri yang dibangun oleh orang tuanya. Bangunnya jadi susah, kebluk gitu ya. Susah disuruh bangun itu. Siapa coba yang mengajarkan? Orang tuanya. Begitu kemudian, nah ini Bapak Ibu, 0 sampai 2 tahun usia persusuan. Mulai dia membentuk kebiasaan. Lalu kemudian ada usia 2 sampai 7 tahun, menjelang 7 tahun. Ini disebut masa hadonah. Apa itu masa hadonah? Hadonah itu pengasuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, anak sudah punya otak, tapi otaknya baru berkembang. Otaknya belum bisa digunakan untuk berpikir. Tapi otaknya sudah mulai, karena mulai berkembang, dia sudah mulai menyimpan berbagai informasi di otaknya. Maka anak usia ini disebut usia hadonah. Nah, termasuk Ananda, ya. Ini sekarang sedang masa hadonah. Dia sedang menyimpan segala sesuatu, pasti cerewet. Segala ditanya, abi ini apa? Bapak ini apa? Kenapa? Karena dia menyimpan informasi di situ. Ya, disebut masa hadonah karena ini masa pendampingan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anak usia 2 lebih sampai menjelang 7 ini harusnya tidak boleh dibiarkan bermain sendiri. Harus didampingi orang tuanya. Karena bahaya nanti dia menyimpan informasi yang salah. Informasi yang disimpan di dalam otaknya itu akan menjadi konsep berpikir. Maka kalau kemudian informasi yang tersimpan di kepalanya salah, nanti sudah besar berpikirnya salah. Gitu. Inilah yang menyebabkan kemudian banyak salah pikir, gitu. Seperti itu, ya.